Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran yang dibuat dalam rangka pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2025. Bersama saya, Puji Astuti, dosen di program studi S1 Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa di modul PN. Gimana liburannya kemarin? Seru kurang? Oh, kurang liburannya ya. Ya walaupun liburannya kemarin kurang, sekarang sudah masuk balik ke realita ya untuk kembali kerja. Dan ini adalah modul determin pertama untuk semester 5, yaitu modul metabolik endokrin ya. Mungkin tadi pagi kalian sudah mendengarkan materi terkait dengan biasanya fisiologi dulu, anatomi dulu ya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu materi yang cukup dasar. Tetapi sebelum masuk ke materinya, kalian harus tahu dulu kenapa kalian sebagai calon dokter harus mempelajari materi ini, gitu ya. Kalian bisa memahami kenapa sih saya sebagai calon dokter itu harus mempelajari materi dasar. Kenapa nggak langsung pilih saja buku seperti itu ya? Pertama, gambar apa ini? Gambar siapa? Orang tua dan anak muda. Oke, betul ya. Menurut kalian, siapa yang mendapatkan atau berpotensi mendapatkan penyakit lebih tinggi di antara yang muda sama yang tua? Yang tua. Oke, yang tua ya. Kenapa? Kenapa menurut kalian yang tua berpotensi lebih besar terkena penyakit dibandingkan yang muda? Why? Ada yang bisa jawab? Tidak ada jawaban yang salah. Boleh diutarakan? Oke, silakan Bari. Oke, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kenapa yang lebih tua itu bisa beresiko lebih tinggi untuk terkena suatu penyakit? Karena seperti yang kita tahu, kalau orang yang lebih tua itu seperti imunitas tubuhnya itu udah mulai menurun, tidak seperti saat dia masih muda. Dan juga saat lebih tua itu lebih beresiko terkait dengan beban pekerjaan juga itu juga berpengaruh. Jadi itu mengapa dari orang lebih tua lebih beresiko lebih tinggi. Oke, jadi tadi jawaban dari teman kamu Bari itu disebabkan bisa jadi yang lebih tua ini punya kecenderungan imunitasnya sudah mulai menurun seperti itu ya. Kemudian tadi punya kesibukan yang lebih banyak seperti itu kan, sehingga kondisi fisiknya tidak lagi sebaik ketika mereka muda. Nah, tidak salah jawabannya, ya tidak salah, tapi bisa lebih spesifik. Kenapa spesifik? Karena ternyata ini sangat terkait sekali dengan yang kita kenal sebagai stres oksidatif dan radikal bebas. Di sini ada yang pernah stres nggak? Oh, sedih. Oke. Dokter spesialis ya. Nggak. Kalau stres mungkin belum ya, tapi mungkin yang kalian maksud di sini adalah bukan tekanan juga sih ya, tapi dalam kondisi banyak beban sehingga sedang dalam kondisi yang penuh tekanan seperti itu ya, yang kita secara awam sering dengarnya sebagai stres. Ternyata tidak hanya manusia, tubuh kita dalam tingkat molekul itu juga bisa mengalami yang namanya stres oksidatif. Dan ini sangat terkait sekali dengan kesehatan. Jadi nanti kalian sebagai dokter itu akan banyak sekali ketemu dengan kondisi-kondisi penyakit yang akar masalahnya adalah karena stres oksidatif ini. Yang mana stres oksidatif disebabkan karena adanya radikal bebas berlebihan. Makanya kenapa kalian di sini di MedN di awal itu diminta untuk belajar terkait materi ini. Karena ini nanti akan menjadi landasan bagi kalian ketika bertemu dengan materi yang sifatnya lebih ke patologis, kalian bisa menjelaskan di level molekuler. Paham sampai di sini ya? Oke, kita masuk ke materi hari ini ya. Stres oksidatif. Nah, kenapa sih kalian harus belajar tentang stres oksidatif dan apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian harus paham konsep. Jadi kalian nggak perlu banyak hafalan, tapi paham konsep. Ya, karena yang perlu hafalan mungkin di materi-materi yang terkait dengan faal, ya anatomi itu perlu kalian hafalkan ya secara detail, organ-organ dan lain-lain sebutan-sebutannya itu perlu kalian hafalkan. Tapi kalau untuk materi ini memang hafalan tidak terlalu banyak, tapi konsep yang harus kalian pegang. Karena itu nanti yang akan terkait sekali dengan banyak kejadian
vitamin nanti berperannya di bagian sini berkaitan dengan stres oksidatif dan radikal bebas itu ya. Nah, apa sih radikal bebas itu? Jadi radikal bebas itu adalah atom-atom ya. Kalau di sini itu bisa dibilang sebagai, kalau kamu ingat model molekul itu ada namanya proton, ya kan? Ada elektron. Nah, radikal bebas itu adalah elektron yang bebas, dia nggak punya pasangan. Pada prinsipnya radikal bebas itu adalah elektron bebas. Tujuan hidupnya itu adalah menstabilkan diri. Nah, cara dia menstabilkan diri adalah dengan cara berikatan dengan zat lain di tubuh kita. Makanya radikal bebas ini in a way bagus, tapi kadang-kadang kalau berlebihan juga tidak baik ya. Nah, yang saya kasih garam merah ini adalah kata kunci. Nah, makanya saya bilang di materi ini kalian itu cukup memahami konsep. Jadi kalau kalian ingat kata kuncinya, kalian tidak perlu menghafal keseluruhan kalimat, tapi cukup kata kuncinya. Di sini kata kunci dari radikal bebas adalah tidak stabil. Dia begini, terus kalau di gambar itu ya, di pengamatan mikroskop, dia benar-benar gerak terus. Karena tidak stabil, ya. Punya masa hidup yang pendek, artinya dia itu bereaksi dan bisa cepat hilang. Dan dia sangat reaktif. Sangat reaktif artinya dia sangat gampang berikatan dengan jaringan atau sel lainnya. Ini yang menjadi penyebab mengapa ketika radikal bebas tinggi di tubuh kita, dia akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Karena yang dia serang adalah sel normal. Nah, orang tadi ya, pendapat dari yang tua imunitasnya makin menurun. Imunitas juga terkait dengan radikal bebas ini, gitu ya. Karena radikal bebas ini dalam kondisi normal berperan untuk menyerang bakteri yang masuk. Jadi bakterinya dibunuh sama radikal bebas. Tapi kalau kamu sehat, tidak ada infeksi, radikal bebasnya tinggi, yang diserang adalah tubuh sendiri. Paling gampang dia menyerang itu adalah pembuluh darah. Ya, makanya kalau orang tua sebenarnya semakin jelek kan, semakin kaku, tidak lentur. Orang darah tinggi kan karena kaku pembuluh darahnya. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya si radikal bebas yang semakin menumpuk. Nah, ini adalah reaksi oksidatif. Ya, jadi radikal bebas itu kan tadi seperti yang saya jelaskan berusaha menstabilkan diri dengan berikatan dengan molekul apapun di tubuh kita. Reaksi itu dikenal dengan istilah reaksi oksidatif. Ya, nah reaksi oksidatif ini biasanya melibatkan oksigen. Karena ingat tubuh kita pasti akan selalu ada oksigen. Karena oksigen tadi dipakai untuk menghasilkan energi. Nah, reaksi inilah yang nanti kalau tidak balance, ini yang menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan. Jadi, konsepnya radikal bebas itu tetap dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tidak boleh berlebihan. Jadi di sini kalau kalian punya uang banyak, kalian minum multivitamin banyak itu tidak bagus, karena itu akan menyebabkan ketidakseimbangan antara radikal bebas yang kamu butuhkan untuk membunuh patogen dengan misalnya kayak multivitamin yang berperan untuk menekan si radikal bebas itu tadi. Jadi intinya adalah balancing ya di sini ya. Kita kuncinya di situ. Kemudian ini adalah oksidasi yang umum terjadi di tubuh kita. Jadi memang secara alami tanpa kamu kena polusi udara, tanpa kamu makan goreng-gorengan pun tubuh kamu akan menghasilkan radikal bebas secara alami. Gimana caranya kita membuat tidak berlebihan ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang berkaitan dengan radikal bebas. Ini bisa terlihat ya. Aterogenesis itu termasuk kanker cervix, termasuk Alzheimer. Ya, jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang terkait sekali dengan radikal bebas. Kalau kita di sini mungkin sering dengar terkait aging ya. Karena kalau di produk kecantikan skincare itu biasanya mereka ngomonginnya aging gitu kan, untuk mencegah aging dan lain-lain, karena konsep bekerjanya sama terkait dengan radikal bebas juga seperti itu ya. Nah, ini adalah sumber-sumber radikal bebas di tubuh kita. Ada sumber internal, endogenous, ada sumber eksternal. Bisa dilihat di sini ya. Jadi secara alami sumber internal ini memang kita pasti menghasilkan, ada di mitokondria karena menghasilkan energi, peroksisom dan lain-lain ya. Kemudian ini fungsi dari radikal bebas. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa radikal bebas itu sebenarnya punya fungsi selama tidak berlebihan ya. Pertama, fungsinya dalam sistem imun. Nah, jadi kalau sistem imun kita bermasalah, bisa jadi ada kaitannya dengan keseimbangan radikal bebas di tubuh kita ya. Kemudian beberapa sinyal, jadi dia juga berperan sebagai sinyal-sinyal yang memberikan instruksi di tubuh
mitogenic respon dan juga redox, regulasi redox ya untuk kita. Jadi dia punya fungsi. Intinya di sini adalah jangan sampai dia berlebihan. Nah, ini adalah salah satu contoh peran dari radikal bebas ketika dia berperan untuk membunuh patogen, dikenal dengan istilah respiratory burst, menyerang. Ini gambarnya ya, kita bisa lihat salah satu sel darah putih namanya neutrofil. Neutrofil ini punya kemampuan dia kayak bom, bisa meledak. Jadi di dalam neutrofil itu dia punya banyak inti yang titik-titik itu semua dia mengandung radikal bebas. Ketika dia nanti ketemu dengan patogen, itu kan biasanya dimakan, kayak di fagosit ya. Nah, setelah dimakan itu dia akan kasih serangan radikal bebas sehingga patogennya mati dan nanti dia akan melepaskan ini salah satu bentuk pelepasannya adalah bentuk nets, kayak jaring laba-laba. Nanti jaring laba-labanya itu mengandung banyak radikal bebas yang bersifat toksik bagi patogen, gitu ya. Tapi pada beberapa kasus ketika proses ini terjadi dan berlebihan, ini salah satu faktor pencetus terjadinya hipersensitivitas atau bahkan autoimun. Contohnya lupus. Jadi salah satu teori yang berkembang saat ini adalah lupus juga sangat dipengaruhi oleh NET ini. Ya, jadi pelepasan dari si neutrofil. Nah, ini salah satu studi yang kita lakukan terkait dengan peran dari NET tadi. Tidak ke autoimun, tetapi bagaimana cara kita menghandle si NET. Jadi kan sudah ada teorinya nih bahwa NET berperan pada beberapa penyakit autoimun. Karena autoimun kebanyakan dialami oleh perempuan secara statistik dibandingkan laki-laki. Nah, sekarang gimana caranya kita sebagai orang kesehatan mengantisipasi hal tadi? Nah, salah satu yang kita coba teliti adalah dengan penggunaan antioksidan. Jadi antioksidan namanya monomer. Kita lihat apakah monomer ini memiliki kemampuan untuk dapat mengendalikan NETs yang kita nggak bisa kontrol pada kasus autoimun seperti itu ya. Dan di sini tampak hasilnya ada gambar yang kuning-kuning ini ya, yang kuning-kuning tebal itu NETs-nya lepas. Jadi di bawah mikroskop itu kita stimulasikan dengan satu zat. Ternyata kalau dia diberikan dengan monomer, kalau kamu lihat yang kiri, yang negatif, yang 1, 2, 3, lanjut 3, itu kuningnya lebih banyak kan dibandingkan yang kanan. Jadi yang kuning lebih banyak itu artinya pelepasannya lebih banyak. Dengan penambahan antioksidan monomer dia lebih sedikit. Jadi bisa secara uji klinik membuktikan bahwa penggunaan antioksidan monomer itu berperan dalam menurunkan tingkat pelepasan NETs tadi ya. Nah, ini adalah salah satu proses dari pembentukan superoxide. Superoxide adalah salah satu radikal bebas terkuat yang ada di tubuh kita. Nah, superoxide ini alami akan selalu muncul di tubuh kita dan ini adalah bagaimana proses superoxide itu dihasilkan di tubuh kita ya. Tapi jangan khawatir, tubuh kita punya antioksidan alami. Namanya adalah SOD, superoxide dismutase. Jadi ketika superoxide muncul, antioksidan juga akan muncul supaya kita berseimbang, balance, gitu ya. Oke, ini adalah beberapa jenis radikal bebas ya yang ada di tubuh kita. Tadi sudah saya jelaskan, ada namanya superoxide, hidrogen peroxide, hidroksil radikal. Ini semua umum ada di setiap sel. Ya umum banget. Ini bukan sesuatu yang beracun lah sifatnya ya. Jadi ini umum dan masing-masing itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, yang jadi problem adalah ketika mereka dalam kondisi tidak seimbang. Ya, ROS itu singkatan dari reaktif oksigen spesies. Radikal bebas yang dihasilkan oleh molekul oksigen. Ada namanya ROS, bukan harusnya itu ya. ROS. Ada lagi NOS. NOS itu nitrogen oksigen spesies. Jadi dia adalah radikal bebas yang dihasilkan oleh molekul nitrogen. Nah, ketika ini terjadi, radikal bebasnya lebih banyak dibandingkan antioksidan alami di tubuh kita, maka akan terjadilah stres oksidatif. Makanya sekarang kalau kita pikir secara logis, kenapa sih kok sekarang banyak penyakit kanker? Kenapa dulu zaman kakek nenek kita tidak sebanyak sekarang penyakitnya? Kan dulu itu kan orang banyak meninggal karena infectious disease, malaria, DBD, diare gitu ya. Dengan teknologi kita bisa mengantisipasi itu semua sehingga orang tidak lagi meninggal karena penyakit tadi. Tapi itu penyakit baru, salah satunya itu cancer, ya kan? Nah, salah satu teorinya yang kita percayai adalah ini sangat terkait dengan oxidative stress. Karena ketika pasien cancer itu diteliti, memang tingkat oxidative stress itu
Belum lagi nanti musim kabut asap. Betul? Kabut asap itu menurunkan masa hidup loh. Ada penelitiannya. Jadi kena paparan asap itu berapa jam itu menurunkan sekian menit masa hidup kita. Jadi bayangkan kita tiap tahun kena itu berbulan-bulan gitu ya. Kan ini banyak hidup kita gitu ya. Nah, itu kalau oxidative stress itu dari eksternal. Belum lagi oxidative stress juga dari matahari bisa. Belum lagi dari makanan. Makanan yang kita makan bisa mengandung oxidative stress, terutama yang sifatnya inflamatory. Contohnya apa? Gorengan. Itu inflamatory. Yang pedes, tapi pedesnya artificial. Kalau makan seblak, tapi seblak itu pakai bumbu saset. Ya, itu kan bikin radang juga ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan stres oksidatif. Apa sih dampak dari stres oksidatif yang membuat jadi banyak penyakit ya yang akan jadi problem kalian yang harus kalian selesaikan ketika menjadi dokter? Adalah ada kerusakan DNA, kerusakan protein, dan ada lipid oksidasi. Yang paling parah itu kerusakan DNA. Karena kalau DNA-nya rusak, itulah cikal bakal cancer, ya kan? Kalau proteinnya rusak, itu belum tentu jadi cancer, tapi ada nanti gangguan protein tertentu. Tapi cetakannya nggak rusak, karena kan ingat protein diproduksi oleh DNA. Selama cetakannya nggak rusak, yang punya proteinnya masih bisa di reverse. Tapi dengan cetakannya rusak, itu yang sulit. Makanya sulit banget kita mengatasi cancer, gitu ya. Sama lipid peroksidasi. Lipid peroksidasi itu kayak apa ya namanya ya? Jaringan lemaknya itu diproses dibakar. Tapi sebenarnya bagus ya teman-teman luruskan biar lipidnya dibakar. Tapi ini dibakar itu dalam kondisi yang tidak bagus, patol, yang akan menghasilkan lebih banyak radikal bebas biasanya. Nah, ini semua yang akan menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia ya. Nah, stres oksidatif, tadi kita sudah belajar tentang radikal bebasnya, zatnya, penyebabnya radikal bebas menjadi apa? Yaitu menjadi stres oksidatif. Jadi kamu harus bisa bedakan ya, radikal bebas adalah zat penyebabnya, dampaknya adalah stres oksidatif. Jadi radikal bebasnya berbahaya enggak? Selama tidak menyebabkan stres oksidatif ya. Nah, stres oksidatif inilah yang sudah menyebabkan kerusakan oksidatif damage pada sel. Nah, ketika ada mengalami kerusakan inilah baru dia akan menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan. Kemudian di sini dia bisa terjadi stres oksidatif dalam waktu singkat. Itu misalnya pada kondisi trauma kayak kecelakaan, memar, ya kan trauma itu ada merah-merah itu bagian dari stres oksidatif, infeksi, kecelakaan panas, hiperoksia, toksin dan lain-lain. Ini semua adalah stres oksidatif yang terprogram, yang biasanya terjadi untuk memanggil sinyal-sinyal imunitas ke titik itu. Jadi misalkan kamu jatuh, kamu memar, kayak ada biru-birunya gitu ya. Itu kan stres oksidatif. Tapi sebenarnya itu juga semacam sinyal dari tubuh untuk memanggil sistem imun ini ada yang buka loh. Ayo seperti sini kita halangi dan sampai ada infeksi. Makanya tadi salah satu fungsi dari radikal bebas adalah sebagai sinyal. Itu terprogram dan pendek, paling berapa hari doang. Tapi yang jadi problem adalah ketika stres oksidatif berlangsung dalam jangka panjang. Contohnya pada pasien DM, diabetes mellitus. Dia itu akan mengalami stres oksidatif tapi dalam derajat yang rendah tapi sangat panjang. Makanya diabetes mellitus itu kan kayak cikal bakal banyak gangguan kesehatan lain ya. Di awal banget nanti dia akan menyebabkan sampai hipertensi dan lain-lain gitu ya. Jadi apa namanya sangat terkait sekali dengan banyak atau mekanisme penyakit ya. Nah, ini beberapa penyakit yang sangat terkait dengan oxidative stress. Pertama ada cardiovascular disease, ini terkait dengan pembuluh. Ingat tadi saya sudah bilang bahwa radikal bebas kan di peredaran darah ya. Tempat paling cepat mereka menyerapnya di pembuluh darah. Nah, ketika ada gangguan di pembuluh darah maka akan menyebabkan berbagai macam gangguan di sistem kardiovaskular. Di sini terutama terkait dengan LDL. Masih ingat ya ada LDL, HDL. Nanti mungkin akan dibahas lebih detail di metabolisme lipid. Ada HDL, LDL kan nanti kamu sebagai dokter kalau ketemu pasien saya kamu suruh tes lipid total. Ada hasilnya tuh TGA-nya berapa, gitu kan? LDL-nya berapa, HDL-nya berapa. Nah, kenapa itu kamu tes? Karena ternyata LDL ini adalah salah satu cikal bakal atau penyumbang radikal bebas. Ya, jadi kalau dia banyak kita, maka dia bisa berpotensi
rasio HDL, rasionya berbanding dengan LDL. Kalau LDL yang tinggi berarti no warning nih, walaupun nggak ada penyakit ya, makanya kan kita ada check up, medical check up rutin ya. Kenapa ini dites? Karena kita jadinya bisa warning, oh ternyata pola makananku setahun kemarin nggak terlalu bagus nih, ternyata LDL-nya tinggi dibandingkan HDL. Sebelum ada kerusakan, kamu tahu dulu, sehingga kamu bisa antisipasi dengan mengubah pola hidup seperti itu ya. Karena dia sangat terkait dengan stres oksidatif. Karsinogenesis, tadi sudah saya jelaskan ya, ada gangguan di tahap DNA dan menyebabkan kanker. Lipid peroksidasi, tadi sudah saya jelaskan juga, ini sangat terkait dengan jurnal tubuh kita. Dan ini adalah oxidative stress yang memang spesifik menyerang langsung ke DNA. Contohnya, nah di sini ada KDP kan? Photoaging, ya. Orang yang banyak berjemur, ya ini supir truk, ya. Kalau di Amerika itu kan, kalau supir truk itu lewat gurun gitu ya. Dia hanya kena satu sisi, yang kena matahari full, satu sisinya enggak. Dia nggak pakai sunblock. Nah, itu langsung kelihatan banget beda kualitas kulitnya di orang yang sama. Makanya di sini penting kita menggunakan sunscreen, ya, sebagai salah satu bentuk perlindungan dari oxidative stress yang disebabkan oleh sinar UV. Nggak cuma muka ya, tangan, semua anggota tubuh yang memang terbuka. Terutama bagi kalian yang kulitnya cerah, putih-putih, nggak punya melanin, nggak punya perlindungan alami. Kayak kita dari aman, ya. Katalase ini adalah enzim yang akan mengubah H2O2 menjadi air, ya. Ini prosesnya. Nah, dan ada lagi glutathione, GSH. GSH itu adalah antioksidan lain di tubuh kita yang juga perannya sama, ya, untuk menghalau radikal bebas di tubuh kita. Ini ada reaksinya yang bisa dibaca lebih detail. Dan ini adalah antioksidan lain yang sering kita gunakan. Ada vitamin E, ada ascorbic acid, ya, vitamin A, carotenoid, dan lain-lain. Nah, ini semua bisa kita dapatkan dari eksternal, bisa dari makanan alami sehari-hari kita atau dari suplementasi, ya. Zat ini juga yang paling sering dipakai di skincare dan lain-lain. Makanya di obat-obatan juga biasanya mengandung zat apa gitu ya. Kalau obat herbal kan biasanya ada tuh mengandung ekstrak manggis, mengandung ekstrak apa gitu ya. Karena yang dikejar adalah antioksidannya. Oke, ini vitamin E, ini dari mekanisme masing-masing vitamin ya, ada beta-karotin dan lain-lain ya. Nah, ini adalah secara singkat gambaran bagaimana antioksidan itu bekerja dalam menetralkan radikal bebas. Jadi ingat, radikal bebas ini dia punya satu elektron bebas yang ini sifatnya reaktif. Dia pengen cari pasangan. Kalau enggak dia menyerang sel normal. Maka radikal bebas akan menyumbangkan satu elektron ke sini sehingga dia netral dan tidak lagi reaktif. Itu cara kerjanya. Salah satu cara kerjanya. Gitu ya. Mau sampai di sini? Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jelas? Oke. Sekarang kita lihat, jelas ya. Nah, ini juga salah satu cara tadi yang penelitian tentang monomer, bagaimana dia bisa melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas cross dengan cara si monomernya tadi itu membuat zirkosin tidak bisa berikatan dengan sel normal. Gitu ya. Nah, terkait dengan antioksidan, kita juga pernah melakukan penelitian lain terkait antioksidan, di mana di penelitian ini kita coba mengeksplorasi temulawak. Tahu temulawak? Pernah dipakai masakan sehari-hari kan? Sering dipakai masakan sehari-hari. Tapi kalian pasti bukan seperti orang yang masak. Tidaknya suka memasak nggak? Mungkin Jihan suka memasak. Pernah pakai temulawak nggak di masakannya? Pernah ya. Nah, temulawak setelah diteliti ternyata mengandung banyak zat aktif ini yang warna coklat. Dia mengandung banyak sesquiterpen. Ini salah satu flavonoid ya, satu jenis, dan ini paling dominan kalau kita lihat di sini ya. Kita analisis pakai menggunakan alat HPLC untuk melihat zat apa sih yang dominan dari temulawak ini. Nah, ternyata di penelitian ini kita tidak hanya melakukan
diganggu proses fotosintesisnya, kualitas dari zat-zat aktif di dalam temulawak itu juga akan berpengaruh. Seperti itu. Ternyata jawabannya ya. Ini ada tiga sel peyronie sel normal sebagai kontrol negatif, ada sel MCF ini sel pada kanker kerongkongan, sama ada sel HeLa. Tahu HeLa? Kanker breast cancer. Jadi kita cek di dua jenis cancer kerongkongan sama